Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Segenap presbiter yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Dede Loblobi Lulu. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya pelayanan sebagai gereja yang misioner. Kiranya ibadah terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah ini.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena dipersatukan kembali pada hari ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah minggu yang diadakan di rumah kami masing-masing. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dan kuasailah hati serta pikiran kami agar tertuju kepadamu. Ampuni juga akan kegagalan kami yang tidak menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Ajarlah kami untuk memilih hidup yang bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami bekerja, di sekolah, di kota maupun di desa. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan di minggu ketiga sesudah Pentakosta. Atas perkenanan-Mu, keluarga demi keluarga dalam persekutuan GPIB Jemaat Cinere boleh beribadah kepadamu. Bersama-sama sejenak kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, supaya kami tidak saja membaca, mendengar, tetapi kami boleh sungguh mengerti dan memberlakukannya di dalam hidup beriman setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita di minggu ketiga sesudah Pentakosta dan juga secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat
memasuki bulan-bulan Pelkes. Berjudul Kasih Menumbuhkan Harapan. Kalau kita berbicara soal harapan, semua orang pasti punya harapan. Dan oleh karena itu, dia sangat mendambakan agar harapan itu terwujud. Apakah itu harapan untuk pribadi, harapan untuk keluarga, harapan dalam pekerjaan. Dia selalu berusaha supaya harapan-harapan itu terwujud. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang atau ketika manusia ini hidup tanpa harapan, maka kehidupannya itu akan sia-sia. Dan itulah yang terjadi dengan Naomi. Kalau kita melihat kembali nats pembimbing kita, itu yang dikutip dari Rut 1 ayat yang ke-8b. Di situ kita melihat bahwa ada harapan dari Naomi. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Itu di situ tersirat ada harapan. Bahkan kalau kita baca selengkapnya, pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dia mengatakan seperti ini. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Harapan. Dan harapan Naomi adalah harapan kepada Tuhan. Untuk menantunya Rut, yang dengan setia mau mendampinginya, mau bersama-sama dengan dia. Di dalam derita yang dialami oleh Naomi baik di Bethlehem ketika ditimpa oleh bahaya kelaparan, maka dia bersama-sama keluarganya, yaitulah Elimelech, kedua anaknya Mahlon dan Kilion, berangkat ke tanah Moab. Mereka tinggal di sana sebagai orang asing. Derita yang kemudian terjadi di samping kelaparan adalah ketika mereka tinggal di sana, maka suaminya Elimelech meninggal. Dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion pun meninggal. Dan tinggallah Naomi bersama kedua menantunya, yaitulah Orpa dan Rut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat Naomi sebagai mertua, dia sangat mengerti kedua menantunya. Sebab bisa saja Naomi di dalam kesendiriannya setelah kehilangan suami dan kedua anaknya bisa memohon kepada Orpa dan Rut supaya dia bersama-sama tinggal. Karena tidak ada lagi orang-orang yang dikasihinya yang ada bersama dia. Tetapi kita melihat bahwa Naomi adalah seorang ibu mertua yang sangat bijak. Dia sangat mengerti keberadaan kedua anaknya. Dan dia ingin melepaskan mereka untuk kembali
kepada keluarganya. Kembali karena di sanalah mereka dapat melanjutkan hidup mereka. Karena dalam tradisi orang Israel, setelah suami-suami mereka meninggal, sedangkan mereka tidak punya saudara laki-laki yang lain, maka adalah tugas Naomi sebagai mertua mengingatkan mereka bahwa mereka perlu berjuang untuk masa depannya, yaitu dengan menikah lagi dan memperoleh keturunan. Dalam tradisi Israel ada yang dikatakan dengan kawin ipar. Jadi kalau misalnya Mahlon dan Kilion punya saudara laki-laki, mereka boleh menikah. Tetapi ini tidak ada. Oleh karena itu dengan hati yang luar biasa, dengan pengertian yang luar biasa kepada kedua anak menantunya, Naomi menyuruh mereka untuk kembali dengan harapan, yaitulah kiranya Tuhan akan menolong mereka dan kelak akan memberikan mereka suatu kehidupan yang didambakan. Tetapi itu tidak terjadi. Oleh karena itu dalam perjalanan mereka ketika mereka akan kembali ke Bethlehem, karena Tuhan sudah mengizinkan orang-orang di sana untuk kembali dibebaskan dari bahaya kelaparan. Mereka kembali ke dalam kehidupan semula untuk menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Maka itulah yang diucapkan oleh Naomi, supaya mereka pulang ke kaum keluarganya. Mereka pulang kepada bangsanya. Mereka pulang kepada lingkungan di mana mereka berada. Tetapi kita melihat dalam bacaan tadi bahwa Orpa dan Rut berkeras hati untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Walaupun kita melihat bahwa Naomi menjelaskan dengan tegas akan keberadaannya dan apa yang harus dia lakukan kepada dua menantunya. Tetapi mereka tetap berkeras. Bahkan mereka menangis. Mereka sedih. Dan tidak ingin membiarkan Naomi mertuanya untuk sendiri pulang ke kampung halamannya. Dan akhirnya dari kedua orang menantunya kita melihat bahwa Orpa akhirnya bisa menerima permintaan mertuanya dan kembali kepada bangsanya. Tetapi Rut tidak. Dia tetap mendampingi ibu mertuanya untuk kembali ke kampung halamannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua perempuan yang luar biasa, yaitulah mertua Naomi dan anak menantu Rut. Kenapa kita melihat bahwa begitu luar biasa Rut berkeras hati? Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mengapa sampai Rut begitu dengan tegas membuat pernyataan dan pengakuan kepada ibu mertuanya bahwa dia tidak akan meninggalkan Naomi. Dia tidak akan pergi. Kalau kita baca di dalam ayat 16 dan ayat 17 bahkan sampai 18, Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau
dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Penegasan dan pengakuan yang luar biasa. Di sini kita melihat bahwa Rut mau berkorban demi Naomi, ibu mertuanya. Dia mau meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya. Dia mau meninggalkan kaum keluarganya. Bahkan dia juga mau meninggalkan imannya, melepaskan semuanya demi ibu mertuanya Naomi. Oleh karena itu, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Pengorbanan yang luar biasa. Mengapa sampai Rut mau berkorban untuk melepaskan semua yang dia miliki? Kita kembali kepada nats pembimbing tadi. Karena rupanya selama dia bersama-sama dengan ibu mertuanya, bahkan ketika masih ada suaminya dan ayah mertuanya, betapa dia merasakan kasih sayang yang terjadi di antara mereka. Tadi saya sudah baca ayat 7 dan ayat 8. Sehingga itulah ucapan yang kembali keluar dari mulut Naomi. Kiranya Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Karena mereka pernah merasakan kebersamaan di dalam kasih sayang yang luar biasa. Jadi keputusan yang diambil oleh Rut tidak ada lain selain dia mengasihi ibu mertuanya. Dan begitu juga dari pihak ibu mertuanya, dia menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Sehingga mereka begitu menghormati dia. Dan mereka rela untuk bersama dengan dia. Bahkan rela untuk meninggalkan imannya. Kalau tadi dia menyembah dewa-dewa, sekarang dia beralih kepada menyembah Allah yang hidup. Yaitulah Allah dari Naomi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau judul khotbah kita tadi, kasih menumbuhkan harapan. Kita semua tahu apa itu arti kasih. Kasih yang Naomi dan keluarganya terima dari Allah. Karena dia adalah sumber kasih itu. Diterjemahkannya di dalam kehidupannya. Diterjemahkannya di dalam kesehariannya, dalam kebersamaan dengan keluarganya. Dan itu dirasakan oleh Rut. Itulah yang menjadi dasar. Mereka dipersatukan, mereka diikat menjadi satu. Itulah dasarnya di mana Rut mau berkorban untuk seterusnya bersama-sama dengan ibu mertuanya. Kasih
Menurut Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus yang sangat terkenal, yaitu 1 Korintus 13 tentang nyanyian kasih. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Berarti kasih itu tetap selamanya. Kasih itu abadi. Kasih itu kekal. Ketika kita sudah memahami dan memiliki kasih itu, maka pasti kasih itu akan diteruskan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang mewarnai kehidupan kita bersama, apapun yang terjadi, semuanya kembali. Kita mau memahami itu di dalam kasih Allah yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Dan itu adalah iman dan percaya kita. Kasih mewujudkan harapan. Karena dia percaya bahwa satu-satunya harapan untuk terwujudnya keinginan apapun, termasuk di dalamnya keinginan untuk masa depan Ruth, itu berada di dalam kehendak Allah. Dan kalau kita membaca kitab Ruth ini yang hanya terdiri dari 4 pasal, kita akan melihat bahwa di balik derita itu luar biasa Allah bekerja. Bagaimana Ruth mendampingi ibu mertuanya sebagai orang yang sangat memahami dan mengerti. Tidak pernah lelah dia untuk mendukung kehidupan mereka bersama. Dia bekerja. Dia mencari nafkah. Walaupun hanya dengan memungut bulir-bulir gandum ketika saat panen. Tetapi itu dia kerja dengan tulus hati. Demi untuk menunjang kehidupan mereka bersama. Dan itulah kita melihat akhir dari cerita ini. Dia bahagia. Karena Tuhan sungguh memberkati orang yang setia kepadanya. Setia di dalam memperlakukan tanggung jawab imannya. Setia di dalam melakukan kasih di dalam hidupnya. Ruth pasti pada awalnya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan masuk dalam daftar silsilah dari Raja Daud. Ketika dia sudah memiliki anak yang anaknya itu dinamakan Obed, maka disitulah kita melihat namanya tercantum bahwa dia adalah salah satu anggota keluarga Raja Daud yang sangat terkenal. Itu berkat yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa seperti yang diharapkan oleh Naomi mertuanya itu terjadi. Bukan harta yang diberikan, tetapi yang terutama itulah status di mana dia juga menjadi salah seorang yang namanya tercantum dalam silsilah Raja Daud. Begitu juga Kristus. Itulah harapan yang terwujud. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari kedua perempuan yang luar biasa ini. Walaupun ada derita, mereka tetap menjalani hidup dan kehidupannya. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak pernah sendiri. Bahwa Tuhan
selalu menyertai mereka. Kita juga mau belajar tentang perbedaan di antara mereka. Bahwa perbedaan itu tidak merupakan penghalang untuk mereka bisa bersatu dan menjalin kasih sayang yang murni. Rut adalah bangsa Moab. Naomi adalah bangsa Israel. Berbeda. Berbeda Tuhannya, berbeda latar belakang budaya, berbeda adat istiadat. Tetapi mereka bisa saling menerima. Sehingga terciptalah ikatan kasih yang terjadi di antara mereka. Kita juga mau belajar melalui cerita Rut dan Naomi ini. Anugerah Allah tidak pernah dibatasi hanya pada satu bangsa. Tetapi untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau bagi orang Israel, mereka tidak bisa menerima atau kalau ada bangsa yang lain atau ada bangsa di luar mereka yang masuk, apalagi di dalam silsilah yang luar biasa. Orang Israel tidak akan menerima itu. Mereka tidak mengakui adanya keberadaan orang non-Yahudi. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada batas. Semua orang dapat memperoleh dan menikmati anugerahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari pengalaman Naomi dan Rut. Mengapa mereka bisa akrab? Mengapa mereka bisa saling menerima, saling mendukung? Karena mereka meletakkan hidup dan kehidupan mereka bersama hanya ada pada dasar kasih dan tidak ada yang lain. Dan itulah yang memperkuat hubungan mereka sebagai mertua dan menantu. Ketika kita juga banyak mendengar dalam kenyataan hidup bahwa tidak selalu seorang mertua dan anak mantu itu bisa akrab. Tetapi dari sini kita mau belajar bahwa kalau ada kasih yang melandasi kehidupan bersama, maka di situ ada kebersamaan. Maka di situ ada persekutuan dan persatuan yang indah. Dan ketika ada kebersamaan, ada persekutuan, ada persaudaraan yang akrab, maka disitulah Tuhan akan menghadirkan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu marilah kita kembali menghayati firman Tuhan ini. Kita juga kembali untuk menjalani hidup kita hanya berdasarkan kasih Allah di dalam Kristus. Supaya kita dapat mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Dan kalau kita berada di bulan Pelkes, maka ini adalah kesempatan kita untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam berbagai cara. Ketika kita juga menderita sebagai bangsa karena dilanda pandemi COVID-19. Kita gelisah, kita derita. Dan kita selalu bertanya, Tuhan kapan ini berakhir?
Tetapi marilah, walaupun di dalam derita sekalipun, kita mau belajar dari Ruth dan Naomi, bahwa kasih Tuhan itu tetap mereka pegang dan mereka kerjakan. Dan justru itulah yang membawa kebahagiaan bagi mereka. Maukah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan juga saya melakukan itu? Jawabannya berpulang kepada kita masing-masing. Kalau Ruth dan Naomi bisa, kita juga pasti bisa. Yang penting adalah kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk melihat bahwa rancangan Allah itu luar biasa dan tidak terukur di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh belajar kembali dari kehidupan kedua perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Ruth dan Naomi. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa saling menerima di dalam kasih Tuhan.
untuk saling mendampingi, untuk saling menopang, untuk saling menolong demi menggapai harapan Tuhan. Tidak mudah kami dapat melakukan hal yang persis sama seperti Naomi dan Ruth. Kalau kami hanya mengandalkan kemampuan kami, kalau kami hanya mengandalkan diri kami, tetapi kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dan kami meletakkan kasih Tuhan di dalam membangun hidup dan kehidupan kami bersama, maka pasti itu dapat kami lakukan. Naomi yang luar biasa Tuhan tempatkan di samping Ruth, dan Ruth yang begitu luar biasa Tuhan tempatkan di samping Naomi. Kedua-duanya menjalani hidup dan kehidupan mereka bersama di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan berkenan mengaruniakan berkat-Mu yang terindah dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Bahkan Tuhan juga memberikan anugerah yang luar biasa bagi Ruth, di mana dia dapat melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu namanya boleh tercantum di dalam silsilah Raja Daud. Begitu pula dengan Kristus. Tuhan tolong kami agar kami mulai melakukan dan mempraktekkan kasih Tuhan itu di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kami punya harapan supaya kami memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tapi kami juga mengerti bahwa di luar kasih Tuhan, kami tidak dapat mewujud nyatakan itu. Oleh karena itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa menempatkan Tuhan dengan firman-Mu sebagai kebutuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami dan mengingatkan kami setiap saat bahwa kasih Allah di dalam Kristus itu adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang abadi, kasih yang sempurna, yang harus kami letakkan sebagai dasar hidup orang-orang yang beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami sebagai bangsa, bahkan dunia ini. Pergumulan yang sangat berat, yang sangat memprihatinkan, yaitulah pandemi COVID-19. Hanya dengan kemampuan kami, manusia yang sangat terbatas ini, kami tidak dapat menghadapi itu. Kami tidak mampu untuk menanggulangi itu.
Oleh karena itu kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan tetap menyertai dan memberkati bangsa kami, bahkan juga negara-negara yang dilanda pandemi ini, dan memberkati pemerintah kami di dalam segala upaya mereka yang tidak kenal lelah untuk penanggulangan bencana ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong berkatilah pemerintah kami. Berkatilah Badan Nasional Pemberantasan Bencana, Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, lembaga kesehatan dalam mencegah dan menangani penyebaran virus COVID-19. Tuhan, tolong mereka. Hadirlah di tengah-tengah segala rencana, apapun bentuknya yang dilakukan demi membatasi penyebaran dari virus ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat. Tuhan juga tolong kami semua agar kami mau mentaati peraturan-peraturan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Tolong kami, jadikanlah kami masyarakat yang bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Kami berdoa untuk semua rumah sakit, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Rumah sakit yang merawat mereka yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, tolong hadir dan berkati semua upaya perawatan pengobatan yang diberikan. Tolong berkati para medis, dokter, perawat, para sukarelawan dan para pasien juga yang berjuang untuk sembuh. Kami hanya yakin akan kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada kuasa lain di dunia ini yang dapat membebaskan kami dari virus ini. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kami dari virus ini, selain kuasa Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini, kami mengaku bahwa tidak ada nama lain yang menyelamatkan kami. Hanyalah nama Kristus Yesus, Tabib yang agung. Kami berdoa untuk pelayanan dan kesaksian gereja dalam situasi darurat COVID-19 ini. Tuhan, tolong berkati apa yang sudah dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya dalam jajaran GPIB. Terima kasih bahwa di dalam menghadapi wabah ini, walaupun secara online kami masih bisa beribadah kepadamu. Terima kasih juga untuk tim multimedia dan segala keberadaan mereka. Dan dengan segala ketulusan hati mereka, mereka mau memberikan yang terbaik demi terlaksananya ibadah ini. Kami juga berdoa untuk bulan Pelkes GPIB, khususnya dalam rangka pengembangan pos-pos Pelkes GPIB. Tuhan berkati, supaya apa yang direncanakan dan didambakan untuk pengembangan pos-pos Pelkes ini dapat terwujud. Oleh karena itu berkati setiap mereka yang melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan. Kami juga berdoa untuk
jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya tabib yang dapat menolong mereka untuk memberikan pemulihan. Bagi mereka yang berduka, khususnya mereka yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi karena virus ini, Tuhan tolong juga berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang harus berhenti bekerja karena situasi ini. Ketika pekerjaan sangat mereka butuhkan untuk menunjang kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Tuhan tolong berikan kepada mereka kekuatan, ketabahan, dan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tolong mereka untuk melihat setiap kelebihan, setiap talenta yang Tuhan anugerahkan, agar itu dapat mereka kembangkan dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya jemaat-Mu yang bertambah usia, hari kelahiran maupun hari perkawinan. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Biarlah dengan rasa syukur mereka semakin bertambah untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus bagi anggota jemaat GPIB Cenere yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Hatibi, untuk Ibu Drusila Kase, untuk Ibu Irene Pangkalila, untuk Ibu Barbara Teshan, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila, dan Ibu Like Tuhumuri. Tuhan tolong jamah mereka. Tolong lawat mereka satu demi satu. Karena hanya dengan lawatan Tuhan, mereka pasti akan memperoleh kekuatan baru, semangat baru. Dan mereka juga tabah menjalani hari-hari hidup mereka. Dan kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan kepada mereka kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, berikut kami sampaikan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Kegiatan Tim Satgas COVID-19 GPIB Cinere. Kegiatan Tim Satgas COVID-19 GPIB Cinere akan dilaksanakan yang pertama dengan penyebaran angket untuk mendata jemaat GPIB Cinere yang terdampak COVID-19 yang membutuhkan bantuan dan juga warga jemaat yang berkerinduan untuk memberikan donasi. Angket akan dikirimkan melalui WhatsApp dengan call center Tim Satgas GPIB Cinere dengan nomor 0811 13 46 161. Donasi dapat dikirimkan ke rekening khusus COVID-19 GPIB Cinere, BRI Cabang Cinere dengan nomor rekening 0523 01 000 261 309 atas nama GPIB Jemaat Cinere.
Sangat diharapkan dukungan doa dan partisipasi jemaat dalam kegiatan tersebut. Demikian Warta GPIB Cinere. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Waktu dan tempat, bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus tanda dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.